Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Hadratul Kiram, Bapak Rektor Universitas Jambi Profesor Dr. Haji Sutrisno MSc PhD, dan yang saya muliakan Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Insinyur Teja Kaswari MSc, dan juga para pimpinan pada Universitas Jambi yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takzim saya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Salam Universitas Jambi Bapak Dr. Kiai Haji Sufyan Ramli MA, dan juga Bapak Dr. Kiai Haji Rahman MPDI, saudaraku, adik-adikku, ketua mahasiswa sahabat masjid beserta kawan-kawan, ketua panitia dan tamu undangan, dan juga para mahasiswa yang saya banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut kita panjatkan, patut kita untaikan. Atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka memperdalam keagamaan kita dalam satu event yang luar biasa keren, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj dengan tema yang juga keren. Bagaimana dengan spirit Isra Mi'raj ini bisa menuju mahasiswa yang berkarakter dan berkepribadian Islami. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan ke hadrat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai pengikutnya senantiasa tidak pernah melupakan untuk bersalawat kepadanya, dan mudah-mudahan dengan salawat ini bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Rektor, pimpinan, dan juga para adik-adik yang saya banggakan, peringatan Isra Mi'raj ini karena diformat dalam bentuk studium general, maka tentunya saya akan menyampaikan bagaimana Isra Mi'raj ini bisa dipahami secara dengan perspektif akademik, perspektif mahasiswa, perspektif kritis. Qari yang sangat indah melantunkan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 1. Dan ini sering diulas dalam beberapa atau setiap kali peringatan Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Nanti kita akan berbicara dari ayat ini, akan mengkaji bagaimana kira-kira posisi Isra Mi'raj ini dalam belantika keilmuan keislaman, lalu bagaimana kemudian hikmah yang bisa kita bawa, kita ikuti dan kita teladani dan kita amalkan. Saya ingin informasikan bahwasanya menanggapi tentang peristiwa Isra Mi'raj ini di kalangan umat Islam, jadi tidak hanya antara Islam dengan non-Islam, tapi di kalangan umat Islam itu pendapatnya terbelah menjadi dua pendapat. Yang pertama, itu adalah mempercayai secara mutlak terjadinya Isra dan Mi'raj, yang bagaimana yang diperjalankan adalah secara fisik, dan juga tentunya ketika fisik dibawa, rohani juga diperjalankan. Dan madhab ini dikenal sebagai madhab Abu Bakar, karena Abu Bakar tidak memikirkan ketika apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar memiliki keyakinan karena Rasul Nabi Muhammad itu sebagai Al-Amin, maka maqala Muhammad usaddiquhu,
Setiap kali yang keluar dari lisan Muhammad, maka aku akan membenarkannya. Jadi ini yang kemudian dalam pendekatan keislaman disebut dengan pendekatan keimanan. Dan hampir semua ulama Ahlus Sunnah mengikuti mazhab Abu Bakar ini dalam mengatakan atau mendukung atau menafsirkan perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ini, yakni ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Kalau ada umat Islam yang tidak mempercayai tentang perjalanan Isra dan Mi'raj ruhan wa jasadan, maka kadang dikategorikan atau dimasukkan ke dalam sebuah kefasikan, tapi tidak sampai kepada kemusyrikan atau sampai kemudian kemurtadan. Ini madhab Abu Bakar, dan kita mengikuti madhab ini. Nanti yang akan kita jelaskan adalah madhab yang ini. Tapi saya juga perlu menjelaskan madhab lain yang itu juga harus kita tahu, yaitu madhab Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itu umat Islam juga gelisah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Termasuk Sayyidina Aisyah dalam qaulnya mengatakan, anna Muhammadan la yara rabbahu. Jadi Sayyidina Aisyah menyampaikan pendapatnya itu khusus berkaitan dengan spesifik bagaimana bahwasanya Rasulullah tidak melihat Tuhannya. Kenapa Sayyidina Aisyah mengatakan demikian? Ini yang kemudian dalam pengamatan para ulama menarik dan mahasiswa perlu tahu. Artinya perbedaan pendapat ini tidak sampai mengkafirkan antar kelompok yang berbeda pendapat. Itu yang kemudian dalam bahasa Pak Wakil Rektor tadi, kita bisa mengembangkan toleransi terhadap kebenaran pendapat yang lain. Jika ada saudara kita yang lain berpendapat berbeda, karena mungkin mengikuti madhab atau pendapatnya Sayyidina Aisyah, jika tidak percaya Rasul itu sampai kemudian apakah ketika sampai ke langit itu melihat Tuhan, melihat Allah? Kalau dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha, itu diyakini sampai melihat Allah. Tapi Sayyidina Aisyah menyatakan bahwasanya perjalanan Rasulullah ketika Isra wa Mi'raj itu tidak sampai melihat Allah. Maka dia mengatakan inna Muhammadan la yara rabbahu. Dan ini menjadi satu perdebatan yang luar biasa dalam dinamika kajian keislaman. Yang kemudian para ulama itu menganalisis kenapa sampai kemudian Sayyidina Aisyah mengatakan seperti itu. Nah, yang kemudian dari hasil analisis itu disebutkan bahwasanya Sayyidina Aisyah ini dalam rangka menjaga konstitusi ilmu pengetahuan, undang-undang ilmu. Karena Allah itu la yatakayyaf, Allah itu tidak bisa digambarkan bagaimana gerakannya. La kaifa, tidak bisa bagaimana. Karena kalau sampai Rasulullah itu diriwayatkan itu melihat Allah ketika Isra Mi'raj, maka kemudian umatnya akan berdebat, nanti Allah seperti apa, duduk seperti apa, singgasananya seperti apa, jasadnya seperti apa. Itu yang kemudian terjadi di tatsim. Dan ingat, dalam akidah Ahlussunnah juga ketika tatsim mengilustrasikan Allah secara fisik itu bisa menuju kepada kemurtadan dan kekafiran. Maka Sayyidina Aisyah ketika mengatakan inna Muhammadan la yara rabbahu, sebenarnya dalam rangka menyelamatkan akidah umat agar umat tidak tergoda untuk mengetahui gambaran Allah. Kan Allah la yatakayyaf, Allah laisa kamislihi wa huwa sami'un basir. Allah tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang bisa menyamai, atau al-mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, jadi ini yang kemudian dicermati betul di dalam belantika keilmuan keislaman. Pendapat Aisyah ini ditolak oleh sebagian besar para ulama, ya. Tapi sebenarnya
di dalam implementasi tafsir keagamaan, pendapatnya Sayyidina Aisyah itu dipakai dan dipegang erat. Saya ingin mencontohkan, ketika para ulama menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Ada satu firman, ketika ayat ini ditafsirkan, ya, ketika diterjemahkan, wa jaa rabbuka, dan telah datang Tuhanmu, wal malaku, dan para malaikat, soffan soffa, berbaris. Kita bisa membayangkan, coba kalau ayat ini diterjemahkan dengan mazhab Allah bisa dilihat, maka kemudian kita bisa membayangkan gimana barisnya. Malaikat itu gimana barisnya. Kira-kira Allah di sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena kita membayangkan, kita punya pengalaman, kalau baris berbaris kegiatan pramuka, baris berbaris kegiatan upacara, baris berbaris tentara, itu pimpinan selalu di sampingnya, pemimpin itu selalu di depan, atau pemimpin lagi memantau kayak naik kendaraan. Nah, kalau ini diterjemahkan seperti itu, bahaya. Maka para ulama kemudian memberikan tafsir ayat wajah rabbuka wal malaku soffan soffa itu seperti mengikuti mazhab Aisyah. Akhirnya kemudian ayat itu ditafsirkan wajah rasulu rabbika. Maka kemudian yang datang itu adalah utusan Tuhanmu. Jadi tidak bisa dalam Al-Quran kemudian para menafsirkan dan telah datang ulama, telah datang Tuhanmu. Gak bisa. Akhirnya ditafsirkan wajah rasulu rabbika. Maksudnya yang datang adalah utusan Tuhanmu. Ya entah malaikat, entah nabi, entah siapa, tapi bukan Tuhan secara fisik. Itu keren sekali. Maka Anda sebagai mahasiswa pentingnya memahami hazanah seperti ini, sehingga kemudian kita tidak terjebak dalam perdebatan panjang. Tapi kita memahami bahwasanya orang yang berpendapat bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, itu dalam menjaga akidah kita sebagai orang awam, agar kita tidak tergelitik untuk mengkaji, meneliti Allah itu siapa. Cukup bagi kita sebagai orang awam, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian terhadap ciptaan Allah, nggak usah berfikirlah kalian tentang zat Allah itu sendiri. Ya cukuplah kalau guyonannya mungkin kita melihat cewek cantik, anggap itu sebagai menfikirkan ciptaan Allah. Ya paling-paling ya kefasikan yang ada yang ditimpakan kepada kita. Tapi itu jauh lebih baik daripada berpikir atau memikirkan zat Allah. Karena memikirkan zat Allah bisa mendorong kepada kemurtadan dan bisa mendorong kepada kekafiran. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, jadi saya senang sekali dengan kawan-kawan yang punya semangat untuk mengkaji agama secara mendalam. Dan hari ini dengan peringatan Isra dan Mi'raj, kita mencoba membongkar apa yang terjadi dengan Isra Mi'raj. Nah, jadi yang jelas kita sebagai umat awam, apalagi misalkan kawan-kawan tidak sampai mengkaji secara mendalam, maka cukuplah kita mengikuti mazhab Abu Bakar. Mengikuti mazhab Abu Bakar bahwasanya Isra dan Mi'raj, kita meyakini Isra dan Mi'raj adalah sebuah kejadian yang luar biasa, dan kita cukup kenali dengan pendekatan keimanan. Kita yakin, kita iman Isra Mi'raj itu terjadi. Kita yakin bahwasanya Rasulullah itu melakukan perjalanan dari dari Makkah kemudian ke Baitul Maqdis, lalu naik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kita yakini itu karena disitulah kemudian banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil. Nah, dari perdebatan pendapat ini minimal kita bisa memahami bahwasanya perbedaan pendapat ini sudah berlangsung sejak lama. Lalu kemudian mereka saling menghormati, bahkan kemudian saling menggunakan. Karena sama-sama benar. Mazhab Abu Bakar benar, niatnya juga untuk mengamankan akidah masyarakat awam seperti kita. Mazhab Aisyah juga benar, karena dia juga berniat menjaga keimanan umat Islam agar tidak tergoda untuk
mengetahui lebih lanjut tentang zat Allah. Nah, inilah yang akan kita ulas. Kenapa kemudian dengan merujuk pada firman Allah tadi, surah Al-Isra ayat 1, kita bisa ulas, kita bisa pertajam untuk mengukuhkan keimanan kita. Sehingga kita sebagai mahasiswa betul-betul memiliki karakter keimanan, karakter keislaman, dan juga berkepribadian yang sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Nah, saya ingatkan lagi dengan ayat tadi. Kita tentunya sering membaca ayat firman Allah dalam surah Al-Isra tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayah. Jadi ada empat kata yang patut kita pahami di dalam firman Allah itu. Pertama adalah kata subhana, maha suci. Aslinya adalah subhanallah, maha suci Allah. Nah, kata-kata tasbih, subhanallah, itulah sebuah upaya pentasbihan, pensucian terhadap Allah dari segala sesuatu, dari segala imajinasi yang tidak-tidak. Dan ini biasanya kita ucapkan ketika ada peristiwa besar, atau peristiwa yang sangat besar. Kita bisa melihat, kenapa ketika dalam Al-Quran cerita-cerita musnahnya kaum Lut yang diturunkan hujan batu, kenapa tidak diawali dengan subhana? Nabi Musa yang bisa membelah laut, lalu kemudian bisa menenggelamkan pasukan Fir'aun, kenapa tidak diawali dengan subhanallah atau subhana? Peristiwa Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, kenapa tidak diawali dengan subhana? Tapi hanya pada firman Allah terkait dengan Isra Mi'raj diawali dengan kata subhana. Nah, kita terbiasa sebagai umat Islam ketika bersyukur membaca alhamdulillah, mengawali pekerjaan dengan bismillah, ketika ada musibah dengan innalillah, kan gitu ya. Tapi kemudian ketika melihat sesuatu yang besar sekali sebagai bukti bahwasanya ini adalah kekuasaan Allah, kita ucapkan subhanallah. Nah, inilah yang kemudian bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa besar yang orang tidak mungkin bisa memahaminya tanpa didekati dengan penuh keimanan. Tadi Pak Warek sudah menceritakan bagaimana orang yang cerdas di Copenhagen tidak bisa menerima itu. Kenapa? Karena mereka nggak punya iman. Tapi kita orang yang tidak pernah belajar, karena menggunakan pendekatan keimanan, kita meyakini dan kita membaca subhanallah atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu yang kedua, kata-kata asra. Asra itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi di mana ia adalah kalimat transitif. Kalimat yang membutuhkan objek. Ada subjek dan ada objek. Beda kalau saro. Kalau saro itu berjalan di malam hari. Tapi kalau asra itu menjalankan. Maka subjeknya adalah yang menjalankan itu Allah, yang dijalankan itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau jalan sendiri jelas tidak rasional. Rasulullah menggunakan berjalan menuju Baitul Maqdis itu kalau secara normal waktu saat itu dibutuhkan 1 bulan dengan perjalanan unta, ya. Tapi karena Rasulullah dijalankan oleh Allah, maka karena diperjalankan itu dimungkinkan dalam waktu secepat mungkin. Nah, ilustrasi yang sering disampaikan oleh para ulama itu gampang sekali. Misalnya gini, saya sebagai orang Jakarta, itu kalau ke Bogor, itu butuh waktu sekitar 2 jam atau 3 jam. Lalu suatu ketika di dalam peci saya itu ada semut yang numpang. Di peci saya ada semut yang numpang, ngumpet di sela-sela peci saya. Lalu saya jalanlah ke Bogor. Berangkat jam 9, nyampe Bogor mungkin jam 10 atau jam 11. Ngisi ceramah setengah jam, 1 jam, lalu pulang. Nah, jam 1 itu udah sampai rumah.
Nah, semut lalu kemudian turun dari pecinya. Ketika peci saya taruh, semut lalu turun ke meja. Lalu dia mengadakan konferensi di hadapan para semut. Dia akan menginformasikan ke kawan-kawannya para semut. Mut, saya barusan menuju ke Bogor. Melihat bagaimana Bogor dan indahnya kota Bogor. Nah, sekarang saya sudah sampai di sini. Nah, tentunya jamaahnya, rakyatnya itu akan bertanya, Mut, kira-kira masa sih kamu secepat itu? Kamu jalannya ya seperti itu, kok bisa secepat itu? Berangkat jam 9, pulang jam 1 sudah sampai ke sini. Apakah mungkin? Nah, tentunya banyaklah orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu seperti rakyat tadi, semut tadi, yang tidak percaya kalau dia melakukan perjalanan dalam waktu 3 jam dari Jakarta ke Bogor. Padahal kalau semut jalan kaki dengan logika semutnya, dari Jakarta sampai ke Bogor itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ini kok cuma 3 jam, sesuatu yang tidak masuk akal. Itulah kemudian yang terjadi di kalangan umat Islam, sebagian umat Islam yang kemudian kafir atau murtad, atau yang itu kemudian dijadikan alat oleh Abu Jahal, Abu Lahab sebagai alat provokasi untuk agar umat Islam, umatnya Rasulullah tidak mempercayai Nabi Muhammad, akan menganggap sebagai tukang bohong dan seterusnya. Maka itu dikapitalisasi oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Karena apa? Karena Abu Jahal dan Abu Lahab berpikir ala semut, ala umatnya, ala manusia normal. Padahal Rasulullah adalah makhluk yang luar biasa, dan dia adalah sebagai makhluk yang dijalankan oleh Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ruang waktu itu menjadi keluar dari ikatan waktu itu. Jakarta Bogor yang harusnya bisa ditempuh berbulan-bulan, itu hanya ditempuh dalam 3 jam oleh semut. Sama saja dengan tadi, antara Makkatul Mukarramah atau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang harusnya bisa ditempuh 1 bulan, tapi itu hanya ditempuh dalam waktu sepertiga malam. Itu luar biasa. Maka kemudian hanya keyakinan kita kepada Allah yang bisa menjawab ketidakpastian atau keraguan itu. Kita yakin, maka dengan penuh keimanan Isra itu betul-betul terjadi. Lalu yang ketiga selanjutnya adalah bi'abdihi. Jadi kata abdun itu adalah makna hamba Allah, hamba yang disebut, ya. Dia disebut oleh Allah sebagai hamba Allah. Bukan kita yang mengakui sebagai hamba Allah, tapi Allah menyebut makhluk yang namanya Muhammad ibnu Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah pilihannya. Nah, kalau kita sebagai hamba Allah itu kan mengaku-ngaku. Tapi kalau di Quran disebut abdihi, maka yang dijalankan, yang diperjalankan yang betul-betul adalah hamba Allah. Nah, ada satu ulasan yang menarik untuk menerjemahkan makna hamba. Kalau disebut manusia, itu antara jasad dan ruh itu tidak bisa dipisahkan. Kalau yang ruh saja yang hidup, itu namanya biasanya setan. Kalau hanya jasad tanpa ruh, itu namanya mayat. Tapi yang disebut abdun itulah kesatuan antara jasad dan ruh. Maka di sini yang diperjalankan adalah betul-betul fisik Rasulullah SAW dan juga ruhnya. Karena itu adalah abdun. Kalau misalkan yang diperjalankan adalah ruh, maka tentunya di situ bukan menggunakan kata-kata abdun. Nah, inilah argumen-argumen para ulama yang dikemukakan untuk memperkuat bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi fisik, ruhan, wa jasadan. Untuk apa? Nah, untuk linuriyahu min ayatina. Untuk kita pertunjukkan kepada umat manusia bahwasanya ini sebagian kecil tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa.
tapi hanya memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, itu adalah satu sebagian kecil dari kekuasaan Allah SWT. Nah, banyak pelajaran yang juga ketika dalam perjalanan Rasulullah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, lalu selama di Sidratul Muntaha apa yang dilakukan? Selain perintah sholat, saya ingin menceritakan bagaimana di dalamnya Rasul ditunjukkan gambaran bagaimana nikmatnya, indahnya di surga, dan juga mengerikannya di neraka. Gambaran seperti apa? Sampai kemudian Rasulullah bertanya-tanya apa yang terjadi di dalamnya. Nah, kita tahu bahwasanya gambaran tentang neraka itu digambarkan dalam surah An-Nisa. Kalau Allah berfirman untuk menggambarkan siksanya, ya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Bagaimana di neraka itu proses penyiksaan tidak akan pernah berhenti. Setiap kali kullama nadijat juluduhum, setiap kali matang kulit dan daging mereka, baddalnahum juludan ghairaha, lalu kami ganti dengan kulit yang baru. Terus itu berlangsung, matang, mengelupas, lalu tumbuh kulit baru. Terus begitu, setelah matang, mengelupas, tumbuh kulit baru. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka bisa merasakan siksa Allah, agar mereka bisa merasakan siksanya yang pedih karena akibat kemaksiatan yang dilakukan orang-orang yang tidak taat kepadanya. Nah, beberapa peristiwa yang ini juga dilihat oleh Rasulullah. Misalkan, suatu ketika Rasulullah berjalan melihat di display neraka itu ada orang yang mencakar-cakar, kukunya panjang, lalu dia mencakar mukanya. Jadi setiap kali mencakar itu berdarah, luka, sampai dagingnya mengelupas, lalu kembali lagi, dicakar lagi. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Jibril, karena bodyguardnya Jibril, ya Jibril, itu kenapa ada umatku yang kok begitu? Sampai kemudian dia mencakar, mukanya penuh luka, lalu ketika luka lalu sembuh lagi. Lalu Jibril mengatakan, ya Muhammad, itu adalah potret orang-orang sesama mukmin yang menyakiti sesama mukmin. Ingat, itu yang kemudian nanti Rasul mengeluarkan sabdanya, al-mu'min akhul mu'min yasuddu kalbunyan yasuddu ba'du ba'dun. Sesama orang mukmin itu adalah saudara, maka dia bagaikan bangunan yang utuh yang saling menyangga. Satu disakiti, maka badan lain teriak, kaki kesandung, mulut yang menyatakan mengungkapkan kesakitannya. Nah, rasa sakit ini, maka kemudian kita sebagai mahasiswa muslim, mahasiswa yang beriman, jangan lupa, jangan sampai melakukan hal ini, menyakiti sesama saudara kita yang muslim, sesama saudara kita yang seiman, menfitnah, ya, sampai kemudian ya namanya menyakiti macam-macam, ya, menfitnah, memberikan kabar dusta, menyebarkan berita hoax, itu sama-sama menyakiti. Nah, ketika hoax itu menyakiti, membuka aib sama. Maka itulah ibrah, pesan dari Isra Mi'raj. Nanti kemudian Rasul bersabda ke umatnya, dan sampailah nanti kemudian kepada mahasiswa Islam di Universitas Jambi. Hei mahasiswa muslim di Jambi, jangan saling menyakiti sesama saudara muslim. Nanti nasibnya seperti itu. Kira-kira begitu, ya. Yang kedua, Rasul juga menyaksikan bagaimana ada seorang penghuni neraka yang setiap kali menjulurkan lidahnya, dipotong-potong lidahnya. Dan Rasul jelas itu menjadi sedih. Lalu Rasul bertanya, ya Jibril, itu kenapa? Kok ada umatku nanti kalau masuk neraka dipotong-potong lidahnya, lalu setiap kali potong tumbuh, ya, potong lagi tumbuh, potong itu terus begitu. Bagaimana nih ya Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad,
itu adalah potret orang-orang yang sering menebar berita palsu. Orang yang sering menyebarkan berita-berita yang menfitnah atau ketidakbenaran ke umat yang lain. Nah, kalau kita pikir-pikir, sekarang kita itu berada dalam arus informasi, teknologi informasi luar biasa. Yang kadang berita itu kita tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak. Kadang nasihat itu kadang juga kita tidak benar apakah nasihat itu benar apa tidak. Tapi kita sering suka menebarkan. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mudah membroadcast, membisi berita-berita meskipun terkesan baik melalui media sosial. Jadi kalau di dalam gambaran itu diilustrasikan dengan mulut, ya, tapi sekarang dalam konteks penerjemahan di dunia yang saat ini, maka mulut itu bisa digantikan dengan tangan. Karena kata Allah dalam surah Yasin, ya, al-yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi tangan pun akan berbicara, bisa menfungsikan seperti mulut. Maka hadirin sekalian, kalau kita menebar hoax dengan tangan itu sama saja dengan menyebar hoax dengan mulut. Jadi contoh-contoh buruk ini banyak sekali di akhirat yang kemudian ini disampaikan ke umatnya saat itu. Ada lagi yang lain, misalkan ada orang yang memikul beban yang begitu berat, tapi tidak ditolong, tidak ada yang menolong orang yang memikul beban itu, tapi dia malah ditambahin beban terus, yang makin berat, dan dia harus mengangkat itu. Lalu Rasulullah juga bertanya, ya Jibril, kalau itu kenapa? Kalau itu adalah karena mereka orang yang banyak menanggung, meminta jabatan, tapi dia tidak amanah terhadap jabatan itu. Dia banyak jabatannya hanya sebagai prestis, biar kelihatan mentereng, tapi dia tidak punya kontribusi untuk menyelesaikan masalah dengan jabatannya itu. Mereka hanya ingin gajinya, mereka hanya ingin upahnya, kira-kira seperti itu, dan seterusnya. Ada juga yang contoh-contoh yang bagus, ya. Sekian banyak contoh yang buruk, tapi ada juga contoh yang bagus. Contohnya adalah Rasul juga melihat ada seorang yang petani menuai, memanen hasil panenannya, tapi setiap kali dia menyelesaikan panen di depannya, di belakangnya tumbuh lagi. Lalu Rasul berkata, kalau itu kok kelihatan senang sekali, itu kenapa? Hei ya Jibril. Maka Jibril mengatakan, itu adalah orang-orang yang suka beramal baik, berzakat, bersedekah, penuh keikhlasan, karena untuk mencapai ridho Allah. Dan seterusnya. Banyak cerita-cerita yang dibawa oleh Rasulullah, lalu kemudian turun ke bumi, lalu disampaikan. Ada beberapa sabda yang kemudian betapa pentingnya amaliyah-amaliyah yang bisa menguatkan akhlak sosial kita. Entah itu zakat, entah itu sedekah, entah itu menjaga tetangga, entah itu menghormati tamu, entah itu menjaga mulut. Maka kita lihat misalkan ada sebuah hadis, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi tolok ukur keimanan kita kepada Allah dan hari akhir itu ada 3. Memuliakan tamu, memuliakan tetangganya, memuliakan temannya. Lalu yang ketiga adalah falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa yang baik, diamlah. Kalau Anda mendapatkan broadcast tentang informasi yang itu Anda belum tahu kebenarannya, maka sebaiknya diamkan. Nah, kira-kira begitu kalau kita terjemahkan dalam konteks kekinian. Jadi para mahasiswa yang saya banggakan, sekali lagi pesan-pesan Isra Mi'raj itu banyak kemudian tertuangkan dalam beberapa hadis. Anda mungkin belajar bersama MSM, ya, majelis sahabat masjid atau mahasiswa sahabat masjid. Silahkan Anda diskusikan, silahkan Anda kaji untuk mengkaji lebih dalam tentang hikmah Isra Mi'raj ini lebih lanjut. Nah, dan yang paling utama, yang dikenal sebagai oleh-oleh Isra Mi'raj yang paling besar adalah perintah sholat 5 waktu. Nah tentunya Anda belum banyak
tahu tentang bagaimana dinamika perintah Allah untuk menunaikan sholat 5 waktu kepada Rasulullah yang kemudian nanti diajarkan kepada umatnya. Yang sering kita dengar adalah bagaimana ketika Rasulullah sampai ke hadirat Allah SWT, lalu diperintahkan untuk sholat 50 rakaat. Lalu ketika mau turun ke dunia, lalu ditanya oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nabi yang sering penasaran. Bahasa kita kepo. Tapi keponya Nabi Musa itu menjadi sesuatu yang ciri khas yang dicintai oleh Allah. Keponya Nabi Musa. Ditanya, ya Muhammad, kamu dapat perintah apa? Lalu Rasul mengatakan, aku dapat perintah menunaikan sholat 50 waktu. Wah, Nabi Musa itu memprovokasi, tanda kutip. 50 waktu, umatku aja yang besar-besar, kuat-kuat, nggak bisa melaksanakan 50 waktu. Ayo nego-nego, naik ke atas. Kembali kepada Allah, menghadap Allah, minta diskon. Terus naik ke atas. Lalu minta diskon. Ya Allah, ini saya diskusi dengan kekasihmu, Nabiullah Musa alaihissalam. Kok ternyata begini-begini? Oh, di diskon. Oh, 30. Turun lagi. Dia lagi, diprovokasi sama Nabi Musa lagi. Naik lagi. Sampai bolak-balik. Sampai kemudian muncul angka 5. Angka 5 rakaat. Nah, yang menarik sebenarnya, ketika Rasulullah dikomplain oleh Nabi Musa alaihissalam 50 rakaat. Sebenarnya bagi Nabi Muhammad SAW ketika melihat umatnya, itu dalam batinnya, kira-kira di batinnya, itu ya, oh umatku itu lebih rajin, gitu ya, kuat melaksanakan sholat 50 waktu. Tapi karena dialog yang kemudian atas nama kebaikan umat setelahnya, ya Rasul karena cinta pada umatnya, ya kemudian naik turun. Naik turun itu yang kemudian menjadikan dapat diskon 5 waktu. Nah, kita bisa membuktikan. Maka kemudian kita sebagai umat Rasulullah harus menunjukkan harapan Rasulullah bahwasanya kita sebagai umatnya itu mampu sholat 50 rakaat. Dan ternyata kan kita mampu. Terutama nanti ketika datang pada bulan Ramadan. Kita bayangkan sholat di samping 5 waktu itu 17 rakaat. Lalu kemudian sholat tarwih. Kalau ikut mazhab yang 23, itu sudah berapa itu? Sudah 40 rakaat. Belum qobliyah, ba'diyah. Setiap kali sholat fardu. Itu sekitar 12 rakaat. Sudah lebih. Ternyata kita sebagai umat Rasulullah itu bisa sholat mampu 50 rakaat setiap hari. Yang ditunjukkan di situ. Maka Anda sebagai umat Rasulullah harus membuktikan agar Rasulullah bangga. Bisa pamer. Ini loh, umatku itu kuat sholat 50 rakaat. Kalau dulu Nabi Musa tanda kutip meremehkan, yang kemudian muncul meremehkannya Nabi Musa, itu kan membawa berkah juga yang kemudian menjadi 5 rakaat. Tapi Rasul di batinnya tetap bangga bahwasanya umatku pun bisa sholat 50 rakaat satu hari. Dibuktikan, misalkan tadi, selama bulan Ramadan, kita bisa menghitung tarawih yang 23, terus 17 rakaat yang sholat fardu, qobliyah ba'diyah sekitar 12 rakaat, itu sudah 50 rakaat, belum lagi sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Belum lagi sholat sunnah mutlak, belum lagi duha, belum lagi sholat-sholat yang lain. Maka kalau kita bisa melakukan seperti